Baik, perkenalkan nama saya Fidel Meteng dari kelas 4TI 5. Di sini saya akan membuat tugas HCI 5 yaitu Design for Collaboration and Communication. Kalau kolaborasi, komunikasi, dan komputer merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi sehingga dapat membuat komputer beroperasi sebagai mestinya. Artinya, bahkan pengguna operator atau brainware, yaitu kita sebagai manusia, merupakan bagian dari sistem komputer. Di sini ada 3 komponen utama dalam kolaborasi dan komunikasi dengan manusia, yaitu di sini ada hardware, perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware sebagai pengguna atau kita sebagai manusia. Di sini kita dapat melihat untuk digambar, untuk membuat sebuah kolaborasi, tentunya harus memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware sebagai manusia untuk membuat aplikasi atau software-software yang ada di atas. Dengan cara yaitu membuat sebuah sistem aplikasi yang bertujuan memudahkan kehidupan manusia. Di sini kita sebagai pengguna manusia harus mempunyai skill untuk membuat software agar dapat berkolaborasi yang bertujuan mempermudah kita dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita. Selanjutnya, di sini ada dunia virtual 3 dimensi besar-besaran. Di sini saya mengambil contoh metaverse, didefinisikan sebagai dunia virtual 3 dimensi di mana pengguna dapat berkumpul di sana dalam bentuk digital seperti avatar dan melakukan interaksi yang kompleks seperti di dunia nyata. Di sini kita bisa menarik sebuah pemikiran bahwa dunia 3 dimensi atau dunia virtual itu seperti dunia asli yang dibuat di dalam jaringan komputer, tapi kita dapat berinteraksi dengan manusia-manusia yang ada di dunia ini dengan cara lewat internet yang terhubung satu sama lain, tanpa kita harus melakukan perjalanan. Contohnya, jika kita berada di rumah, kita tidak perlu ke kampus untuk melakukan pembelajaran. Kita dapat melakukan pembelajaran melalui online atau melalui media-media seperti dunia virtual. Contohnya yang biasa kita gunakan untuk dunia virtual dalam perkuliahan yaitu Google Meet. Kita bisa melihat contoh Google Meet dapat memudahkan kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran tanpa melakukan tatap muka. Selanjutnya, di sini hypermirror. Di sini kita untuk hypermirror memungkinkan orang untuk merasa seolah-olah mereka berada di tempat virtual yang sama meskipun ruang yang berbeda secara fisik. Kita lihat di gambar. Di sini untuk gambar orang yang satunya berada di luar tapi dapat berinteraksi dengan orang yang ada di sebelah seperti 3 dimensi yang tadi kita perlihatkan tanpa bertemu di satu ruangan yang sama. Untuk tujuan hypermirror menciptakan ruangan pribadi untuk semua yang membuat semua orang senang. Di sini kita bisa lihat untuk pertemuan-pertemuan di sini dapat melakukan lewat pertemuan online. Contohnya di sini hypermirror, kita bisa melihat lewat gambar mereka berada di ruangan yang berbeda tetapi bisa melakukan interaksi, sehingga interaksi yang terjadi tanpa adanya perpindahan orang ke satu tempat ke tempat lain. Itu adalah tujuan dari hypermirror yang membuat orang senang, yaitu mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan perjalanan,
hanya menyediakan internet saja untuk dapat melakukan pertemuan-pertemuan. Selanjutnya, di sini merancang teknologi untuk mendukung percakapan. Untuk teknologi-teknologi yang mendukung percakapan, di sini saya mengambil untuk Google Meet. Untuk teknologi yang merancang percakapan, kita bisa lihat di WhatsApp, bisa mengirim teks, bisa video call. Ada aplikasi-aplikasi lagi, Messenger, kirim teks, Gmail. Itu untuk contoh-contoh aplikasi. Contoh penerapan teknologi yang mendukung merapatnya adalah Google Meet. Untuk percakapan-percakapan ini kita bisa melihat ada aturan dasar dalam percakapan ini. Pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya dengan mengajukan pendapat, pertanyaan, atau permintaan. Dalam aturan pertama, yang pastinya itu ada aturan yang mengharuskan atau diharuskan agar dalam pertemuan itu ada komunikasi yang dilakukan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Orang lain memutuskan untuk mulai berbicara. Di situ ada percakapan antar dua atau tiga orang atau lebih. Ada pembicara saat ini terus berbicara. Selanjutnya ada yang berbicara, contoh menjelaskan materi-materi saat adanya perkuliahan. Itu yang saya mengambil contoh dari Google Meet. Selanjutnya, apa yang terjadi dalam percakapan yang dimediasi teknologi. Di sini ada dua contoh untuk phone. Untuk phone kita bisa mengambil di sini ada via WhatsApp, kita dapat berbicara menggunakan WhatsApp melalui video call maupun teks melalui chatting yang telah disediakan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya untuk Gmail, di sini biasanya Gmail berisi surat-surat yang dari perusahaan atau surat-surat penting biasanya dikirim melalui Gmail untuk membuat seseorang mengetahui pesan yang dikirim tanpa adanya kertas yang diketik. Di sini kita dapat membuat pesan secara virtual. Selanjutnya, komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu komunikasi nonverbal, komunikasi menggunakan simbol-simbol nonverbal sebagai aktivitas komunikasi individu menggunakan simbol-simbol nonverbal. Komunikasi nonverbal berfungsi menentukan makna dalam komunikasi interpersonal, mengekspresikan perasaan dan emosi, mengefisienkan pesan verbal, saran sugesti yang efektif. Di sini kita bisa lihat untuk komunikasi verbal biasanya kita gunakan untuk sehari-hari kita. Contohnya saat kita bertemu dengan orang atau teman-teman kita yang sudah kita biasa kenal, biasanya kita menggunakan komunikasi nonverbal dengan gestur-gestur agar mudah dipahami dan mudah dimengerti tanpa adanya komunikasi yang lebih formal. Contohnya begitu. Komunikasi verbal yaitu komunikasi verbal dengan menggunakan simbol-simbol verbal berbahasa. Simbol verbal berbahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Saat ini terdapat kurang lebih 10.000 bahasa dan dialek yang dipergunakan umat manusia di dunia ini. Contohnya komunikasi verbal yaitu saat kita bertemu dengan orang atau dosen, kita dapat menggunakan bahasa atau tutur kata yang lebih baik, atau contohnya kita menggunakan bahasa Indonesia agar percakapan itu dapat menjadi lebih teratur dan terlihat baik dan sopan. Itu contoh komunikasi verbal. Selanjutnya, merancang teknologi untuk mendukung kewaspadaan. Di sini untuk teknologi yang saya ambil yaitu
kamera pengawas atau CCTV. Kamera CCTV bisa digunakan di rumah, perkantoran, ataupun kampus yang bertujuan agar kita dapat melihat pergerakan-pergerakan tanpa harus banyak orang yang menjaga. Dengan cara kita menempatkan CCTV agar supaya jika ada hal-hal yang kita tidak inginkan dapat terekam melalui CCTV dan dapat terdeteksi apa yang terjadi melalui CCTV. Dan tujuan merancang teknologi ini adalah untuk membuat pekerjaan lebih mudah. Contohnya, jika kita menyewa satpam atau menyewa pengamanan di sebuah gedung, tentunya memerlukan banyak orang jika tidak menggunakan CCTV untuk patroli, contohnya patroli atau kegiatan-kegiatan pengawasan yang lain. Jika tidak menggunakan CCTV itu kurang efisien dikarenakan harus memiliki banyak orang untuk mengawasi dan tidak dapat mengawasi 1 kali 24 jam. Sedangkan di sini CCTV dapat mengawasi sebuah ruangan atau sebuah kampus begitu tanpa harus kita berada di tempat itu, di tempat yang kita awasi hanya dengan menggunakan CCTV. Di sini CCTV dapat merekam kejadian-kejadian dan menyimpan ke dalam memori. Itu fungsi dari CCTV. Itu untuk merancang teknologi untuk mendukung kewaspadaan. Baik, selanjutnya di sini teknologi will never repel people. Di sini untuk presentasi saya sudah selesai. Jika ada kesalahan-kesalahan kata yang saya buat, mohon dimaafkan. Baik kurangnya, terima kasih.